Halo adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Yuk siapkan semua suaranya, kita bernyanyi yang keras yuk. Kita akan menyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi, Tuhan Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk semuanya kita bernyanyi lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Dalam sedih, dalam duka, dalam bosan, dalam jenuh, dalam sukacita, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan ada di sisi kita, ada di hati kita, ada bersama dengan adik-adik semuanya. So, jangan takut. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Hai, halo. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GPPS. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kita harap hari ini juga tetap sama, tetap baik, sehat, dan semangatnya juga tetap sama seperti minggu-minggu yang lalu. Nah, hari ini kakak bisa menyapa kembali adik-adik di rumah yang masih tidur, yang masih belum membuka mata, atau bahkan yang belum mandi. Nih, halo semuanya, ayo kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kalau bisa, kita sudah mandi nih, sudah segar nih, badan sudah wangi, harum, dan kita
boleh duduk manis untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak menyapa untuk adik-adik juga yang saat ini mungkin sedang di rumah bersama kakak saja karena papa mama sedang bekerja di luar, juga tetap jaga diri. Atau yang sedang bersama oma dan opa, kakak menyapa, halo oma, opa yang ada di rumah, terima kasih sudah menjaga adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik sekalipun di luar ataupun di dalam rumah tetap menjaga diri dan kesehatan. Oh iya, habis ini sudah waktunya untuk masuk sekolah lagi ya. Biasanya kalau sudah masuk sekolah atau adik-adik yang baru masuk ke kelas atau sekolah baru senang nih, bersemangat nih. Bisa beli sepatu baru, tas baru, seragam baru, buku baru. Wah, senang deh. Tapi kak, kan kita nggak tahu nih, apa kita mungkin kayaknya nggak bisa masuk sekolah karena lagi ada corona. Nah, yang masih sedih karena pengen sekolah dan kembali berjumpa dengan teman-teman, tidak apa-apa ya, sabar di rumah. Karena kalaupun kita saat ini sedang sabar dan menunggu di rumah, kita membantu semuanya, membantu pemerintah, membantu bangsa dan kota kita untuk segera pulih dari corona. Jadi tetap di rumah aja. Mungkin nanti ke depan akan belajar selama di rumah, bosan, jenuh di rumah kak, aku males, aku bete, aku pengen main, aku pengen ketemu teman-teman, pengen di sekolah, pengen jajan, pengen belajar, ketemu ibu guru. Tapi kalaupun kita keinginan saat ini diturutin, corona akan semakin membludak, corona akan semakin meningkat. Banyak orang yang akan jatuh sakit. Kasihan dokter yang ada di rumah sakit, lelah, capek. Nah, untuk saat ini kita harus bersabar menahan diri untuk tetap di rumah saja. Mungkin nanti bulan ajaran baru nih kita disuruh untuk di rumah, belajar di rumah, tidak apa-apa ya, supaya semuanya berjalan baik dan normal. Kalau adik-adik ingin cepat bertemu dengan teman-teman, ingin sekolah, ingin ke kantin, ingin jajan, ingin main dan belajar, bahkan bertemu ibu guru, adik-adik harus sabar di rumah. Ya, Tuhan Yesus akan menolong kita semua dan memulihkan bangsa dan kota kita. Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk menyaksikan beberapa kiriman foto dan video aktivitas kegiatan dari teman-teman kita selama di rumah saja. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa memulai ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk beribadah kembali. Kami akan bermain, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk, kakak akan mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama melihat video aktivitas dan foto-foto teman-teman kita selama di rumah aja. Oke, kita akan bersama-sama melihat ada beberapa kiriman foto dari teman-teman kita. Ini ada Candice. Halo Candice, dari sekolah minggu Sawahan pagi bersama Papa. Sepertinya lagi belajar, ditemani oleh Papa. Belajar firman Tuhan atau belajar mata pelajaran ya? Kakak kurang tahu nih. Ya, halo Candice. Thank you ya untuk kiriman fotonya. Tetap semangat di rumah saja. Kemudian, ini Candice lagi membaca Alkitab firman Tuhan. Ya, tetap semangat ya teman-teman juga. Untuk teman-teman Candice juga yang ada di sekolah minggu Sawahan pagi, tetap semangat membaca firman Tuhan. Kemudian ada kiriman video dari Risa dari sekolah minggu Sawahan ini. Risa sedang membantu mama memasak. Tapi teman-teman, kakak tetap mengingatkan ya, seperti minggu lalu, sekalipun masak, memegang peralatan-peralatan masak harus berhati-hati. Apalagi memegang pisau harus didampingi mama. Tidak boleh memegang dan memainkan sendiri ya. Takutnya nanti kena pisaunya ya. Oke, harus didampingi mama. Oke Risa, terima kasih untuk kiriman videonya. Sedang memotong sawi ya, sawi hijau untuk makan sayur di rumah. Tetap sehat dengan makanan sehat di rumah ya. Oke, terima kasih Risa. Kemudian ada Riko, Mezaliel Riko dari sekolah minggu Sawahan ini juga. Ini kakaknya Risa, lagi membersihkan rumah, membantu mama nyapu. Ya, gak boleh males ya di rumah. Adik-adik juga gak boleh mentang-mentang di rumah, bete, bosen, jadi males. Ya, gak boleh ya. Oke,
Kemudian setelah menyapu, membersihkan sampah. Oke, yo, sampah-sampah di rumah jangan sampai numpuk, karena kita di rumah malas-malasan makan seenaknya, numpuk deh. Kita malas buang sampah. Yuk belajar ya. Kita harus juga belajar untuk membantu membuang sampah. Semangat Riko, thank you untuk kiriman videonya ya. Oke. Kemudian ini ada kiriman video dari teman-teman kita yang ada di Sekolah Minggu Duku Kupang. Kakak menyapa untuk teman-teman yang ada di Sekolah Minggu Duku Kupang dan juga guru-guru sekolah minggunya. Halo, terima kasih untuk kiriman videonya. Kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa kegiatan dari teman-teman kita. Aktivitas Jose. Jose lagi belajar firman Tuhan setelah mandi sore. Jose sedang membaca firman Tuhan. Sepertinya yang dibaca adalah di kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama. Masih ingat nggak? Di Mazmur ada di mana? Ayo. Thank you ya Jose. Setelah Jose membaca firman Tuhan, Jose berdoa bersama keluarga. Thank you. Aktivitas Bayu. Oh, Bayu membantu membersihkan rumah, menyapu. Tapi teman-teman jangan malu ya, karena kita cowok terus kita nggak mau nih nyapu-nyapu, kan biasanya dikerjain cewek. Jangan salah, segala pekerjaan rumah mau cewek cowok harus membantu. Selama itu tugas dan tanggung jawab kita selama di rumah. Seperti Riko, seperti Bayu, kita nggak boleh malu. Thank you Bayu. Setelah itu Bayu belajar. Oke. Habis membersihkan rumah belajar. Kemudian ngapain nih Bayu? Oh, jaga adik. Oh, ternyata Bayu tuh punya adik bayi. Terus kemudian membantu merapikan tempat tidur. Good job buat Bayu. Aktivitas Abiel. Abiel bersama papa, bersama mama, berdoa bersama papa mama sebelum tidur. Abiel ini masih adik kecil, jadi masih perlu belajar dan didampingi oleh mama dan papa. Ya, jadi kalau yang adik masih kecil-kecil yang belum bisa berdoa sendiri, mama papa yang akan menemani dan mendampingi ya. Nah, ini berdoa dipimpin oleh mama. Oke, tetap semangat Abiel di rumah. Terima kasih untuk mama dan papa. God bless you. Ini adalah Fania dan Grace. Halo Fania, Grace. Thank you ya untuk kiriman videonya. Mereka akan beraktivitas untuk segala hal-hal yang dilakukan di rumah, termasuk membersihkan rumah. Sore hari Fania membantu membersihkan rumah. Oke. Habis nyapu ngepel. Oke. Lengkap ya. Grace membuang sampah. Nah, adik-adik, kalau kita punya kakak, adik atau saudara di rumah, kita harus berbagi tugas. Biasanya yang bagi tugas mama atau papa. Oke, Grace, kamu bagian buang sampah. Fania, kamu bagian menyapu dalam rumah. Nah, semua dibagi untuk kebersamaan. Jadi nggak boleh iri, nggak boleh emosi, marah-marah. Lah, lebih baik seperti Grace dan Fania bersama-sama dikerjakan. Ya, jadi nggak boleh marah atau dongkol atau iri-iri karena pekerjaannya sudah dibagi mama papa. Ya. Oke, ini bersama-sama nih, bekerja sama secara bagus membantu pekerjaan tugas-tugas membersihkan rumah. Oke. Mereka berdoa bersama Oma. Oke, memuji Tuhan. Memuji Tuhan bersama-sama Oma. Ya.
kalau di rumah kita bersama Oma yang akan mengajar kita berdoa. Terima kasih untuk oma-oma semua yang ada di rumah yang sudah menemani adik-adik kita, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Ya, ini ada yang berdoa, membaca firman Tuhan. Kemudian Oma mengajak untuk berdoa bersama. Luar biasa. Ini terima kasih kembali Fania, Chris dan Oma. Aktivitas Tirsa. Oke, Tirsa. Doa pagi. Oke, terima kasih Bapak. Adik-adik kalau doa pagi setelah bangun tidur. Jangan jam 1 siang, jam 2 siang baru doa pagi. Ya, yo. Kalau ada doa pagi berarti bangunnya harus pagi, ya. Kalau doa siang berarti bukan doa pagi namanya, Pak. Doa siang. Ya, kok setelah doa pagi, si Tirsa membantu kewajiban. Yang jadi salah satu kewajiban Tirsa itu merapikan seperti baju, ya. Jose. Oke. Kemudian saatnya sarapan, baru mengerjakan tugas dan tanggung jawab merapikan tempat tidur. Si Tirsa sarapan. Jangan lupa adik juga tetap makan di rumah ya, jaga kesehatan. Setelah itu tempat makannya harus dicuci sendiri. Kalau nyuci juga harus didampingi mama untuk adik-adik yang masih kecil. Apalagi kalau gelas, piring yang kaca. Nah, takutnya nanti pecah. Kemudian bantu mama untuk nganter pembayaran. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar ya. Tirsa pakai masker. Nah, habis itu beli bawang. Adik-adik kalau di rumah disuruh mama pergi beli ke warung dekat rumah pun juga harus pakai masker. Kita harus menjaga diri ya untuk keselamatan diri, kesehatan diri kita. Oke, habis itu membantu mama nih beli bawang merah. Kemudian Tirsa akan membuat kue. Ya, sebelum mandi, si Tirsa bikin roti panggang ya, roti panggang atau bakar ya? Dipanggang pakai toaster, alatnya toaster. Ya, adik-adik boleh coba di rumah ya, masing-masing. Kalau yang sudah gede-gede bisa mandiri. Kalau yang kecil-kecil harus didampingi mama dan papa. Oke, terima kasih untuk kiriman. Ini ada Kak Daniel atau Kak David ya. Nah, halo dari Sawahan Pagi. Terima kasih ya untuk kiriman fotonya. Lagi belajar atau sepertinya lagi belajar ya karena pakai baju seragam sekolah ya. Oke, thank you. Oke, kita sudah menyaksikan bersama-sama beberapa kegiatan teman-teman kita selama di rumah aja. Terima kasih untuk kiriman-kiriman videonya. Terima kasih juga untuk aktivitas-aktivitasnya. Untuk teman-teman yang belum ditampilkan, minggu depan akan ditampilkan dan bisa menyaksikan bersama-sama di rumah. Nah, hari ini kakak akan mengajak kita akan bermain. Judulnya adalah Yuk Bantu Naaman Menuju ke Sungai Yordan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah bercerita tentang kisahnya Naaman. Iya, Naaman yang sakit apa? Sakit kusta. Masih ingat gak lagu? Naaman sakit kusta, disuruh Elisa berendam 7 kali di Sungai Yordan. Iya. Jadi hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang Naaman. Nah, sebelum firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik untuk kita bermain bersama-sama. Kita akan membantu Naaman untuk mencari dan menuju ke Sungai Yordan, mencari jalan untuk supaya cepat menuju Sungai Yordan. Karena dia akan disembuhkan Tuhan. Tuhan Allah akan memberikan mujizat untuk si Naaman yang sakit kusta di seluruh badannya akan disembuhkan ketika dia akan menuju ke Sungai Yordan dan berendam selama 7 kali. Oke, kita akan bersama-sama mempersiapkan. Adik-adik boleh memperhatikan dengan seksama, asal jangan terlalu dekat dengan layar kaca karena takut akan merusak mata. Adik-adik, hari ini adik-adik semua bisa melihat di depan layar kaca. Di sana judulnya adalah Yuk Bantu Naaman Menuju ke Sungai Yordan. Nah, di gambar yang ada dilihat, di sana ada peta atau jalan
menuju ke sungai Yordan. Jadi kita akan membantu si Naaman ini harus menuju ke sungai Yordan. Kalau tidak dia akan tersesat. Nah, kali ini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri adik-adik ini adalah Naaman. Nih yang kakak kasih tanda ini adalah Naaman. Ya, Naaman ini sedang sakit kusta. Kemudian di sebelah sini, di sebelah kanannya adik-adik ini adalah gambar sungai Yordan. Kakak lingkari. Oke, di sini ada Naaman, di sana ada sungai Yordan. Ini adalah jalan yang akan dilalui oleh Naaman untuk bisa menuju ke sungai Yordan. Oke. Sekarang kita akan bersama-sama mencari jalan keluar untuk Naaman. Adik-adik boleh lihat nih, atau sudah menemukan nih jalan mana yang harus dilalui Naaman nih supaya cepat. Kalau dia lambat dan lama, muternya lama, dia nggak akan sampai ke sungai Yordan. Ya, atau bahkan menemukan jalan buntu. Yuk kita akan cari jalan tercepat supaya Naaman menemukan sungai Yordan. Oke ya, kita mulai. Ini jalan yang harus dilalui Naaman. Adik-adik mau milih belok ke kiri atau ke kanan? Kalau kakak memilih belok ke kanan, iya. Oke, kakak akan memilih jalan untuk belok ke kanan. Kemudian kakak akan mengikuti jalan yang ada di sana, lurus. Oke, stop. Adik-adik mau milih belok ke kiri atau lurus? Kalau kita lurus, kita coba ya, kita nyampe mana ya kalau lurus? Coba kita lurus, apakah cepat sampai? Oh, ternyata menemui jalan buntu. Oke, berarti kita harus belok ke kiri. Kakak belok ke kiri. Oke, kita akan melewati jalan yang ada. Oke. Ya. Nah, di sana ada lurus atau naik. Kita akan coba naik ya. Belok ke kiri ya. Oke, kakak akan belok ke kiri melewati jalan yang ada. Ya. Ternyata menemui jalan buntu. Jadi kita harus lurus. Oke, lurus melewati jalan yang ada di sana. Oke, muter lagi. Ya. Oke, melewati jalan yang ada di sana. Kakak akan lurus. Iya. Nah, di sana kakak akan memilih belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, sekarang kakak akan coba mencari jalan yang tercepat, teman. Adik-adik bisa melihat gak? Sudah menemukan jalannya? Kita harus belok ke kanan untuk supaya si Naaman ini sampai dan menemukan sungai Yordan. Dan Naaman akhirnya sampai di sungai Yordan. Nih, hore. Oke, ternyata si Naaman sudah sampai dengan cepat menuju ke sungai Yordan. Dia harus berendam 7 kali untuk mendapatkan mukjizat dari Allah. Nah, adik-adik, cerita hari ini berkisah tentang Naaman. Adik-adik boleh di rumah mempersiapkan Alkitabnya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, catatannya dan apapun untuk bisa dicatat di rumah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak kita semua bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bermain. Kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan juga kami mohon Roh Kudus untuk boleh memberikan kami hikmat untuk kami boleh memahami firman-Mu dan menjadikan kami menjadi anak-anak yang suka melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang ada di rumah. Mari bersama-sama mendengarkan dengan sikap hati yang baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. God bless you. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuh Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7
dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempurna aman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempurna aman, sempurna aman, sempurna aman. Halo adik-adik, pagi ini Kak Joka akan menceritakan sebuah tema yaitu tentang peka. Nah, kita akan lihat beberapa gambar yang akan muncul di layar ini. Nah, apa itu peka? Peka artinya adalah turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, adik-adik, di sebuah kota bernama Maumere itu hiduplah seorang anak yang bernama Kanaya. Nah, Kanaya ini anak perempuan yang masih SD dan dia punya kepekaan yang luar biasa. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ini. Dia suatu hari kepingin sebuah koper. Nah, koper ini ditujukan untuk menyimpan mainan-mainannya. Nah, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan koper? Dia tabung, dia menabung 1.000, 5.000, dan macam-macam gitu ya. Dan ada uang koin, ada uang kertas gitu ya. Dimasukkan dalam tabungan dan hasilnya adalah ada 3 celengan yang penuh dengan uang. Nah, suatu hari dia melihat bahwa ada banyak dokter-dokter yang membutuhkan ini, alat pelindung diri. Apa itu yang disingkat dengan APD? Apa itu APD? Itu satu baju yang melindungi dokter supaya dokter ini tidak kena corona. Nah, alat ini, baju ini itu berfungsi untuk melindungi dokter ini supaya tidak kena virus corona. Hanya saja baju ini tidak bisa dipakai 1 hari, tak bisa. Harus jam-jam tertentu mereka harus ganti baju ini dan baju ini dibuang. Nah, karena itu, karena baju ini sudah tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dicuci, maka baju ini persediaannya mulai nipis. Nah, Kanaya ini melihat sebuah pergumulan dari para dokter, dari tim medis supaya dokter ini tidak kena sakit. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kantor Satgas COVID. Dia berikan celengan itu, dia hitung, orang-orang itu menghitung hasil celengan itu dan totalnya adalah 741.500. Itu sebenarnya uang untuk beli koper. Dia tidak jadi beli koper, dia berikan kepada orang lain supaya dokter-dokter ini bisa memakai, bisa mempunyai alat pelindung diri. Kanaya peka terhadap sekitarnya, Kanaya peka terhadap orang sekitarnya, oleh karena itu dia beraksi. Lah, bagaimana dengan di Alkitab? Nah, di Alkitab itu ada seorang gadis juga yang peka terhadap majikannya. Nah, kita tahu bahwa ada di Alkitab ada kisah Naaman, ada tertulis di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-19. Nah, Naaman itu merupakan panglima tentara kerajaan Aram. Nah, pada suatu hari Naaman ini mengalami sakit kusta. Nah, sakit kusta ini pada zaman itu merupakan penyakit yang harus dihindari.
penyakit kusta ini tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, harus dikucilkan. Nah, katanya dan mereka berpikir bahwa sakit kusta ini merupakan hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu panglima kena sakit kusta itu merupakan penyakit yang memalukan. Lah, di rumahnya ada seorang gadis. Nah, gadis ini melihat Naaman ini sakit kusta dan ngomong sama istrinya, Bu, di Israel ada seorang nabi yang bernama Elia. Dia tinggal di Samaria. Nah, bagaimana kalau Naaman ini pergi ke Samaria? Nah, terus barangkali Naaman ini bisa sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu Naaman pergi dengan pengawal-pengawalnya, dengan membawa persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh Nabi Elia, yaitu perak, emas, dan pakaian. Setibanya di sana, Elia di dalam rumah dan tidak keluar, tetapi pelayannya keluar dan mengatakan bahwa Naaman bisa sembuh. Hanya syaratnya adalah dia harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Waduh, Naaman langsung mikir, nggak ada sungai lagi ta. Itu sungai Yordan itu kotor. Masa saya harus mandi di situ? Sudah kotor, bau. Males aku. Ternyata Naaman dinasehati oleh pengawalnya. Udahlah Pak Aman, udahlah Pak, mandi aja Pak, supaya Bapak ini sembuh. Sudahlah dituruti aja lah. Dipikir-pikir, akhirnya Naaman ini pergi ke sungai Yordan. Apa yang dilakukan? Dia berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Terus apa yang terjadi ketika Naaman ini selesai berendam di sungai Yordan? Ajaib, sungai kotor tetapi bisa menyembuhkan Naaman. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Naaman sembuh ini gara-gara nasihat dari seorang gadis yang peka terhadap sekitarnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun adik-adik berada, di sekitar di mana adik-adik berada, mungkin adik-adik menemui teman adik-adik susah, teman adik-adik mengalami bingung, kapan ya sekolah, kenapa ya kok keluarga aku ini sakit. Apa yang dilakukan? Adik-adik punya uang, Kak aku tidak punya uang. Oke, tapi adik-adik punya satu yang dilakukan, yaitu menguatkan teman-teman. Itu adalah peka. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ini hidup dalam dunia, kita hidup dalam lingkungan. Mari jadikan adik-adik anak-anak Tuhan yang mengerti keadaan di sekitar. Oke, God bless you. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kisah tentang Naaman, bagaimana Naaman ini disembuhkan dan Naaman ini mendengar Nabi Elia dari seorang gadis. Ajar kami Tuhan untuk peka terhadap lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jadikan kami terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin.